Dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengingatkannya kepada kita semua di dalam kitab Ihya wa Amalil Fudhala. Hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdhal islami matiyatan yargabunaha lil wusuli ila aqradihim sawa'un kanat siyasiyatan aw manfaatan saksiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, berangkat dari banyak sekali teman-teman yang nanya, termasuk kemarin hari Rabu kita ketemu Gus Hayat. Itu orang sebenarnya pinter kagak sih? Ya gue jawab aja enggak. Kok bisa begitu? Ya dari kitab-kitab yang kami lihat di rumahnya hanya sebagai aksesoris, kami perhatikan ya sangat rapi dan bersih, berarti kan nggak pernah disentuh atau nggak pernah dibuka-buka. Lagian kalau di depan jamaah juga belum pernah kita melihat dia itu baca kitab atau pidato yang bereferensi dari kitab tertentu. Ya hanya cuap-cuap, seolah-olah paling NKRI, seolah-olah paling NU, bahkan merubah sejarah NU. Katanya Mbah Hasyim disuruh bikin NU oleh kakeknya. Kok bisa sih seolah-olah menjadi ketua sufi? Kalau persoalan ketua beda lagi. Siapa yang kuat maka dia bisa menduduki posisi. Bicara ketua itu kan struktur. Struktur berarti kekuatan. Dalam mahfuzat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita, wal jahilu jahilun walau kana ra'isal qaumi. Orang bodoh tetap saja orang bodoh meskipun dia menduduki jabatan ketua. Ya kalau ketua itu kan bisa dengan rekayasa, bisa dengan karena dia gangster atau pencitraan. Apalagi di dunia sofistik biasanya orang-orangnya itu tawadhu, nggak ada yang mau nganyor-nganyor istilah Jawane ya, berebut kekuasaan. Nah ketika ada orang yang tampil maka cenderung ya dibiarin aja, lo makan tuh ketua. Toh dunia sofistik bukan itu, lebih cenderung kepada al-ilmu wal-ubudiyah. Memang ini menjadi presiden buruk bagi orang-orang awam. Dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengingatkannya kepada kita semua di dalam kitab Ihya wa Amalil Fudhala. Hunaka khatarun a'zam wa huwa isti'malu ba'din nasi lafdhal islami matiyatan yargabunaha lil wusuli ila aqradihim sawa'un kanat siyasiyatan aw manfaatan saksiyatan bi ismi siyasati. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam ila akhirih. Di sana itu ada sebuah bahaya yang sangat besar, yaitu sebagian orang memakai labeling Islam, apakah itu sebagai sufi ataukah itu sebagai FPI atau apa saja yang berlabeling agama, yang dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Baik itu tujuan politik atau kekuasaan seperti menjadi ketua, atau ada kepentingan-kepentingan pribadi. Famin masaibid dahri anna qauman yaz'umuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam. Dan yang lebih cilaka lagi, lebih bahaya lagi adalah ketika masyarakat menganggap dia itu sebagai pemimpin. Lalu apa yang bisa didapatkan dari orang bodoh ketika menjadi kiblat? Seolah-olah dia ulama. Disinilah saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran ulama yang benar untuk selektif memilih guru, tidak mudah percaya dengan omongan-omongan dan pidato-pidato orang-orang yang bersorban, tetapi nol. Kaifa na'khudhul ilmal an minal kutub al mutanawiyah.
Bagaimana kita mencari ilmu di situasi yang akhir zaman seperti ini? Minal kutub al-mutanawwiyah. Dari beberapa referensi kitab-kitab yang beraneka ragam. Bukan secara doktriner kita menerima tanpa adanya kajian, tanpa adanya perbandingan daripada pendapat-pendapat para ulama yang lain yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab yang beraneka ragam. Dalam istilah Mbah Hasim, mudawwanatan fi kutubin masyhurah, yang sudah tercetak, terbukukan, dan sudah sangat masyhur, atau ittifaq para ulama sudah menyepakatinya tentang hal-hal yang kita akan ambil sebagai informasi dan sebagai ilmu pengetahuan di dalam membimbing kita untuk beragama dengan benar. Terutama dalam fenomena akhir-akhir ini, banyaknya kabaib yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Sehingga kita sudah harus ambil sikap tegas bahwa stop kita mendengarkan ocehan-ocehan para habib itu sebelum dia mau bertobat, mengakui secara terbuka bahwa dia adalah orang biasa seperti kita-kita orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh hal ini sudah dicontohkan secara tegas. PCNU Garut menolak dengan tegas untuk sementara ini berkoneksitas dengan habaib. Solo Raya juga seperti itu. Wonogiri juga seperti itu, secara resmi mengambil keputusan dari mulai tingkat ranting sampai tingkat cabang menolak berkoneksitas dengan para habib klan Dobolowi. Di berbagai daerah-daerah seperti di Banyumas juga secara person dan kultur sudah berkonsolidasi untuk mengoreksi ulang bagaimana sikap dan koneksitas kita dengan para kabaib. Dan di Banyumas secara kultur PCNU-nya ketika melakukan perayaan Hari Santri Nasional, menggelar sebuah upacara besar dengan menghadirkan Kiai Haji Abbas atau yang terkenal dengan Gus Abbas, yang tentunya pasti beliaunya menerangkan bagaimana sebenarnya dunia perkabiban itu, baik dari silsilah dan ajaran-ajarannya yang melenceng. Bersiaplah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.